Salam dan bahagia. Berikut penjelasan dari modul 5 praktikum integrasi teknik industri dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Heri Nur Ismail, 2. Alif Nur Rahman, 3. Erwin, 4. Rizal Ruzaki. Tujuan praktikum ini yaitu pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada aktivitas pengendalian kualitas yang berkesinambungan atau continuous improvement. Aktivitas pengendalian kualitas merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan, yaitu siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Pada kesempatan praktikum kali ini, kelompok kami membahas tentang peta pengendalian kualitas pada produk Rebana UKM Alpia Rebana Gresik. Untuk merakit suatu barang atau produk agar hasil kualitasnya terjaga, maka diperlukan suatu pengendalian kualitas. Tujuannya agar produk sendiri menjadi lebih tertata dengan baik. Hal tersebut menjadi dasar utama perusahaan untuk merancang pengendalian kualitas yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya dengan menggunakan peta-peta pengendalian kualitas. Flowchart praktikum. Start, input data, pemilihan peta kendali variabel, peta kendali atribut, pengolahan data, pembuatan peta kendali, kemudian revisi, perlu revisi ya atau tidak, perhitungan kapabilitas proses, analisis kapabilitas proses, implementasi peta kendali, analisis penggunaan peta kendali, kemudian identifikasi penyebab abnormalitas dan out of control, usulan perbaikan, kesimpulan selesai. Pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk memperbaiki, mempertahankan, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada aktivitas pengendalian kualitas yang berkesinambungan atau continuous improvement. Aktivitas pengendalian kualitas merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan, yaitu siklus PDCA atau Plan Do Check Action yang digambarkan dalam skema berikut ini. Untuk action, jika hasil perbaikan memuaskan, maka lakukan perubahan pada SOP atau standar operasional prosedur, lalu sosialisasikan. Untuk cek, menganalisa hasil perbaikan dan menentukan apakah hasil yang diharapkan telah tercapai. Plan, mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merencanakan tindakan perbaikan. Do, mengimplementasikan rencana perbaikan pada tahap plan. Perangkat pengendalian kualitas terdiri dari 1. Lembar pengecekan, alat pengumpulan data karakteristik kualitas yang akan digunakan. Yang kedua, histogram, alat penyaji data agar mudah dipahami dan diolah lebih lanjut. Yang ketiga, diagram Pareto, alat untuk mengetahui dan menganalisis tingkat urgensi setiap ketidaksesuaian. 4. Diagram sebab akibat, alat untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditentukan. 5. Diagram sebar, alat untuk mengetahui tingkat sebaran cacat atau ketidaksesuaian. Yang keenam, diagram alir, alat untuk mengetahui aliran proses. Yang terakhir, peta kendali, alat untuk memonitor proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan secara statistik. Pengertian peta kendali adalah alat untuk memonitor proses sehingga variasi proses dapat dikendalikan secara statistik. Variasi proses tidak mungkin dihindari meskipun proses produksi dilaksanakan pada kondisi dan spesifikasi yang sama. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat dalam proses produksi, seperti peralatan atau mesin yang digunakan, setup mesin kurang tepat,
kondisi dan keahlian operator, kualitas material yang bervariasi. Jenis data karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Peta kendali dapat dibagi menjadi dua, yaitu peta kendali variabel, yang kedua peta kendali atribut. Manfaat utama peta kendali adalah menjaga kestabilan proses, memprediksi perilaku proses, melakukan penyesuaian atau perbaikan proses, perencanaan produksi sebagai alat prevent pengendalian kualitas. Peta kendali variabel digunakan jika karakteristik kualitas yang akan dikendalikan diperoleh melalui pengukuran dan dinyatakan dalam skala kontinu. Macam-macam peta kendali variabel yaitu peta X min R, peta X min S, peta kendali trend, peta kendali moving average. Peta kendali atribut digunakan jika karakteristik kualitas yang akan dikendalikan tidak diperoleh melalui pengukuran. Nilai atribut diperoleh melalui pemeriksaan karakteristik produk yang hasilnya dinyatakan dengan sesuai atau tidak sesuai berdasarkan ukuran atau standar tertentu. Contoh, pemeriksaan visual terhadap lengkap atau tidak lengkapnya komponen yang ada pada suatu produk. Pemeriksaan apakah suatu komponen berfungsi atau tidak berfungsi. Terdapat beberapa jenis peta kendali atribut, diantaranya peta P, peta NP, peta U, peta C. Pemilihan peta kendali variabel. UKM Alvia Rebana merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai produk rebana yang sangat variatif, di mana produk yang dihasilkan yaitu rebana kotek berukuran diameter 20 cm, rebana banjari berukuran 30 cm, rebana bas berukuran 35-45 cm, rebana calti, rebana habibsyah, dan ketimplung. Dengan adanya banyak variasi rebana tersebut, Alvia Rebana banyak menerima pesanan dari konsumen. Rebana yang paling banyak diminati konsumen ialah rebana banjari berukuran 31 cm. UKM Alvia Rebana memiliki visi untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk yang aman dan berkualitas kepada pelanggan. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah tingginya kerusakan pada salah satu produk yang diproduksi, yaitu produk rebana yang berukuran diameter 31 cm yang mengakibatkan tingkat produktivitas menurun. Untuk mengatur pengendalian kualitas, maka menggunakan peta kendali variabel atau peta X min R. Peta kendali X min R pengertiannya adalah peta kendali yang menunjukkan harga rata-rata, temuan, dan simpangan rank dari suatu proses. Peta kendali ini terdiri dari dua jenis peta kendali, yaitu peta X yang menunjukkan harga rata-rata proses dan peta R yang menunjukkan simpangan atau variabilitas proses. Kedua peta kendali peta X min R saling melengkapi, sehingga dalam pembuatannya tidak dapat dipisahkan. Pengolahan data diawali dengan menghitung jumlah produk yang cacat dari produk rebana UKM Alvia. Berikut tabel jumlah produk dan cacat dari produk rebana UKM Alvia. Untuk jumlah produksi itu 1045, jenis cacat retak 56, meletus 58, suara kendur 32. Total jumlah produk cacat yaitu 146. Pengolahan data. Untuk langkah pertama, tentukan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Yang kedua, tentukan metode yang akan digunakan. Ketiga, untuk setiap subgrup lakukan perhitungan rata-rata subgrup dengan formula sebagai berikut ini. Kemudian harga rank dengan formula sebagai berikut. Kemudian hitung rata-rata keseluruhan dan hitung rata-rata rentang. Hasil dari perhitungan dari
perhitungan rata-rata dan keseluruhan rata-rata keseluruhan dan rata-rata rentang. Untuk jumlah rata-rata sebagai berikut ada di tabel. Pembuatan peta kendali dan revisi. Untuk peta E, hitung garis sentral CL sama dengan X, peta kendali atas atau upper control limit UCL X tambah A2R, batas kendali bawah lower control limit LCL sama dengan X min A2R. Untuk peta R, hitung garis sentral atau central line CLR, batas kendali atas upper control limit CL sama dengan D4R, batas kendali bawah lower control limit D3R. Dilihat dari hasil perhitungan tidak ada data yang mengalami out of control sehingga tidak ada data yang perlu direvisi. Seperti hasil perhitungan ada di tabel tersebut. Analisis kapabilitas proses. Kesimpulan terkait kapabilitas proses tersebut adalah nilai CP sebesar 1,07 ternyata kurang dari 1,8. Hal ini menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasi ditentukannya rendah. Nilai LCL atau CPK sebesar 1,16 yang diambil dari UCL bawah cenderung mendekati batas spesifikasi bawah. Peta kendali atribut. Peta P menunjukkan perbandingan jumlah item cacat atau tidak memenuhi spesifikasi dari sejumlah sampel. Dengan rumus P sama dengan jumlah item yang cacat dibagi jumlah item dalam sampel. Peta P ditunjukkan untuk pengendalian proses di mana ukuran sampel bervariasi sehingga besaran P akan selalu menunjukkan proporsi item yang cacat dari sekumpulan sampel. Pengolahan data. Langkah pertama, menentukan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Yang kedua, menentukan metode yang akan digunakan. Ketiga, setiap pemeriksaan sampel hitung fraksi cacat. Yang keempat, hitung rata-rata fraksi cacat dari seluruh item yang diperiksa. Ini hitung standar deviasi fraksi cacat. F. Buat peta F dengan batas-batas pengendalian sebagai berikut. Garis sentral, central limit CL sama dengan P. Upper control limit UCL sama dengan P tambah 3SI. Lower control limit LCL sama dengan P min 3S. Plot fraksi cacat P untuk setiap pemeriksaan atau sampel pada peta kendali yang dibuat pada langkah 5. Interpretasikan peta kendali yang terbentuk dan lakukan analisis terhadapnya. Ini untuk hasil perhitungan peta P, ada di diagram peta P. Untuk analisis peta kendali, untuk perhitungan dari peta P tidak ada data yang out of control sehingga tidak perlu adanya revisi. Tidak melewati BKA dan BKB dipastikan data dalam in control. Identifikasi penyebab abnormal dan out of control. Setelah diketahui jenis-jenis kecacatan yang terjadi, maka untuk mencari penyebab terjadinya kecacatan tersebut digunakan diagram sebab akibat. Adapun penggunaan diagram sebab akibat untuk menelusuri jenis masing-masing kecacatan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Retak faktor penyebabnya. Kurangnya pengawasan pada saat pengolahan kulit dan juga pada waktu penarikan kulit menjadi kulit mudah retak saat waktu penjemuran. Yang kedua, meletus. Kurangnya pengawasan pada saat penarikan kulit terlalu kuat menjadikan kulit mudah meletus dan kurangnya pengaturan panas api saat waktu penjemuran. Ketiga, suara kendur.
kurangnya pemahaman pegawai pada saat penarikan kulit dan pengeringan lem pada waktu penjemuran. Usulan perbaikan dari faktor manusia. 1. Membuat suatu bagian kerja baru yang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan ulang terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan agar karyawan lebih terampil dalam menjalankan tugas. Yang kemudian faktor perbaikan metode, membuat daftar untuk standar tingkat kekuatan kulit dan menyediakan alat untuk mengetahui tingkat suara yang sesuai pada rebana. Material, memeriksa kembali bahan baku yang diterima dari pemasok dengan lebih teliti dan memeriksa apakah sudah memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak. Yang kedua, memisahkan bahan baku yang rusak dengan bahan baku yang berkualitas baik. Faktor perbaikan mesin, melakukan pengecekan kesiapan mesin dengan teliti sebelum digunakan. Yang kedua, melakukan perawatan mesin secara rutin. Tidak hanya dilakukan ketika mesin mengalami kerusakan. Yang ketiga, menyediakan suku cadang mesin yang sering rusak agar tidak menghambat proses produksi. Yang terakhir, lingkungan, menambah fasilitas ruang khusus untuk proses pembuatan rebana agar memberikan kenyamanan dalam bekerja. Kesimpulannya yaitu 1. Berdasarkan data produksi yang diperoleh dari UKM Alvia Rebana, diketahui jumlah produksi sebesar 1045 rebana dengan jumlah produk cacat yang terjadi dalam produksi sebesar 146 rebana dan kemungkinan kerusakan sebesar 144.835 rebana untuk sejuta produksi DPMO. Berdasarkan diagram Pareto, tingkat kecacatan paling sering terjadi terdapat pada cacat meletus sebesar 40%, retak sebesar 38%, dan suara kendur sebesar 22%. Oleh karena itu, dalam memperbaiki atau mengurangi tingkat kecacatan itu, perusahaan harus lebih teliti dalam memilih suatu bahan dan lebih berhati-hati dalam suatu pengerjaan. Yang ketiga, berdasarkan diagram Wishbone atau diagram sebab akibat, perbaikan yang harus dilakukan oleh Alvia Rebana untuk memperbaiki penyebab terjadinya cacat, retak, meletus, dan suara kendur ialah melakukan perbaikan pada faktor manusia, mesin, dan material. Sekian video penjelasan dari kelompok 2. Sekian, salam.